Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Knowledge Management. Di pertemuan 4 ini, kita akan membahas tentang SECI, yaitu SECI itu adalah Socialization, Externalization, C-nya Combination, dan I-nya ada Internationalization. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti video ini, diharapkan kita semua mampu menjelaskan kembali tentang konsep dasar model SECI yang pernah dicoba oleh Nonaka dan Takeuchi. Lalu yang kedua dapat membedakan 4 model konversi knowledge seperti tacit dan eksplisit. Lalu diharapkan juga dapat menganalisis bagaimana SECI ini dapat menciptakan suatu spiral knowledge creation dari masing-masing masalah atau studi. Lalu dapat juga memberikan contoh aplikasi SECI dalam suatu organisasi yang ada di Indonesia nanti studi kasusnya. Lalu dapat juga melakukan simulasi sederhana bagaimana kita membuat proses SECI dalam suatu organisasi. Kita akan coba mengulas kembali pertemuan sebelumnya, yaitu yang pernah dibahas adalah tacit dan explicit knowledge, yang dimana tacit kita sudah pahami itu adalah pengetahuan yang sulit diartikulasikan, seperti pengalaman intuisi dari seseorang atau skill dari seseorang, tapi orang tersebut tidak bisa mendokumentasikan. Itu adalah tacit knowledge. Nah, yang kedua ada explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang sudah terdokumentasi, yang bisa berupa manual, bisa berupa data, atau bisa berupa laporan-laporan yang bisa dipelajari kembali oleh orang lain. Itu disebut dengan explicit knowledge. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat tacit knowledge menjadi eksplisit kemarin dan sebaliknya agar pengetahuan dapat berkembang di dalam suatu organisasi. Sekarang kita masuk ke dalam model SECI. Model SECI dapat didefinisikan, yaitu knowledge creation terjadi melalui konversi terus-menerus antara tacit knowledge dan explicit knowledge. SECI pada awal itu dikembangkan oleh Ikuzuro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi pada tahun 95, di mana buku yang mereka buat adalah dengan judul The Knowledge Creating Company. Jadi di mana inti model yang pernah dijelaskan tadi sebelumnya, di mana inti model itu seperti knowledge creation terjadi melalui konversi terus-menerus, di mana tacit knowledge dan explicit knowledge berproses. Jadi tacit knowledge diproses jadi explicit knowledge, lalu menghasilkan tacit knowledge kembali, pengetahuan yang baru yang masih berupa tacit, lalu dikembangkan lagi oleh ahlinya. Tacit tersebut menjadi tacit knowledge dan dieksplisit kembali, lalu didokumentasikan kembali menjadi eksplisit, terus menerus proses itu sehingga pengetahuan tersebut menjadi berkembang. Nah, proses ini bukanlah linear, melainkan spiral yang terus membesar. Jadi knowledge alurnya itu bukan linear, melainkan spiral. Spiral itu ya terus membesar, seperti level individu ke grup, lalu berkembang lagi dari grup ke organisasi dan antar organisasi. Seperti individu misalnya seorang ahli dalam hal bidang penetration testing atau jaringan gitu ya, bagaimana menguji suatu sistem atau aplikasi web yang aman dengan cara menyerang diri sendiri. Itu adalah pen testing namanya, nama pelakunya, nama orangnya gitu ya. Lalu di
explicit menjadi explicit knowledge atau apa namanya dokumentasi, dan dokumentasi itu digunakan oleh grupnya misalnya IT departemennya, lalu grup IT itu diserahkan lagi ke perusahaannya gitu yang lebih besar, perusahaannya misalnya dalam hal ini misalnya Shopee ya, atau Tokopedia lah gitu. Lalu dari situ akan menjadi dokumentasi yang lebih besar lagi untuk satu negara atau satu Indonesia, lalu dibesarkan lagi dari ke dunia gitu. Itulah tujuan daripada knowledge spiral, seperti itu yang akan dipelajari. Nah, tujuannya agar menciptakan pengetahuan baru yang bernilai bagi organisasi untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Itu tujuan sebenarnya. Kalau kita bisa lihat di gambar struktur modal SECI ini, dilihat bahwa SECI itu adalah yang sudah dijelaskan, S-nya socialization, E-nya externalization, lalu C-nya adalah combination, dan I-nya adalah internalization. Di dalam si spiral SECI ini kita bisa melihat ada beberapa empat alur, di mana alur ini menyerupai spiral ya, sebuah spiral yang berputar searah jarum jam. Yang pertama adalah tacit. Tacit specialization, seorang ahli yang tadi yang dijelaskan, seorang pen testing misalnya. Lalu dari tacit itu dibuat eksplisit di dalam externalization, yaitu mengartikulasikan menjadi konsep, dokumen, dan lain-lain. Nah, dari eksplisit ke eksplisit itu combination menggabungkan pengetahuan eksplisit. Jadi kan ada keamanan, contohnya ya, dalam mengamani suatu sistem atau suatu web itu tidak hanya pen testing, ada beberapa lagi gitu ya. Nah, ini digabung antara eksplisit dengan eksplisit lain, dijadikan kombinasi atau combination, menggabungkan pengetahuan eksplisit. Baru dari situ akan menghasilkan eksplisit yang memang akan diserap menjadi uh, mengangkat apa upskill namanya itu, meningkatkan skill oleh pribadi masing-masing gitulah. Dari situ nanti orang yang mempelajari itu akan menjadi pribadi yang ahli gitu. Nah, ahli itu maka timbul lagi menjadi tesit lagi seperti di atas terus mengenai, tapi dia dengan masalah yang baru. Ini misalnya contoh tesitnya tentang keamanan sistem gitu ya semua, lalu berkembang lagi jadi keamanan sistem dan apa gitu ya, dan mungkin kebijakannya gitu, governance atau apa seperti itu. Jadi tambah berkembang, seperti itu, seperti research ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah socialization dari S-nya, dari SECI, yang mana tesit menjadi tesit yang kita lihat sebelumnya, di mana proses berbagi dan menciptakan tesit knowledge melalui interaksi langsung antar individu, misalnya dengan cara mengajarkan, misalnya ada masalah tentang jaringan yang jadi fokus contohnya ya, lalu akan diajarkan ke juniornya. Nah, itu antara individu ke individu, itu tesis to tesis. Nah, ciri-cirinya bisa dilihat tidak memerlukan bahasa atau dokumen, maksudnya tidak memerlukan dokumen atau teks gitu, bahasa yang formal, bisa melalui observasi, imitasi, dan pengalaman bersama, contoh kasus bersama, menghadapi masalah bersama, diajari seperti itu ya. Contohnya magang, diskusi kelompok, mentoring, dan lain-lain. Lalu contoh kasusnya misalnya di sini bukannya pen testing tapi programmer senior ya. Programmer senior mendemonstrasikan secara langsung kepada programmer lain tentang debugging kompleks pada junior. Jadi bukan hanya kode tapi intuisi bagaimana kalau menghadapi suatu masalah tersebut. Nah, lalu yang lainnya contoh kasusnya tim developer yang sering pair programming atau mengerjakan suatu program bersamaan.
Bisa dilihat kalau dari manfaat dalam sistem informasi adalah meningkatkan kolaborasi tim IT. Jadi terkadang perusahaan tidak meng-hire programmer yang hanya pintar gitu ya, tapi dia juga bisa melihat cara dia berkolaborasi dengan yang lainnya. Karena dalam satu tim itu tidak bisa melihat satu sisi hanya seorang yang pintar saja gitu, tapi juga dapat berkolaborasi dengan baik. Seperti itu. Lalu lanjut ke externalization dari tesit tadi apa namanya socialization jadi externalization lebih keluar gitu ya. Nah, definisinya dari externalization atau tacit to explicit adalah gimana proses mengubah tacit knowledge tadi menjadi explicit knowledge yang mana mudah dibagikan dan sudah didokumentasikan. Jadi ini sudah mulai didokumentasikan. Jadi misalnya ada um, apa namanya panduan-panduan sudah berupa seperti itu ya, buku panduan atau apa. Ciri-cirinya seperti menggunakan metafora, analogi, model, dan konsep. Dan memiliki tantangan terbesar, yaitu bagaimana mengubah yang sulit diucapkan menjadi jelas. Seperti itu. Lalu contoh kasusnya, misalnya programmer menulis dokumentasi code atau komentar, tapi tambah komentar ya, bukan hanya code. Di situ ada tambah komentar mendalam dari pengalamannya. Nah, kalau setiap programmer yang menulis code lalu ada ditambahkan komentar di sisi sebelahnya gitu atau di bawahnya, itu dia mencoba membuat dokumentasi baik itu untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi ada pengingatnya itu sudah berbentuk externalization atau proses dari tacit ke eksplisit walaupun dengan hal yang kecil. Lalu membuat SOP juga termasuk dengan externalization di mana ini bisa menjadi best practice dari suatu tim. Lalu bisa juga brainstorming yang sudah membuat suatu mind mapping. Nah, itu juga sudah berupa externalization di mana mind mapping itu sudah bisa dipaparkan, bisa dipahami oleh yang lainnya gitu ya. Nah, itu sudah berbentuk dokumen formal walaupun masih tahap awal atau tahap mapping gitu ya. Nah, manfaat dalam SI ini membuat knowledge base yang dapat diakses semua karyawan. Lalu masuk ke safety yang C-nya, yang C-nya, di mana ini eksplisit atau eksplisit. Dan dari eksplisit ke eksplisit maksudnya gitu ya. Nah, proses penggabungannya itu ialah mengintegrasikan dan mengorganisir berbagai eksplisit. Sini sudah jadi eksplisit knowledge. Lalu digabungkan menjadi eksplisit knowledge yang lainnya gitu dan akan menghasilkan knowledge yang baru yang lebih kompleks. Nah, ciri-cirinya melibatkan sorting, adding, combining, categorizing, nah itu semuanya. Lalu sering menggunakan teknologi informasi. Misalnya menggabungkan laporan penjualan, lalu data user behavior dan tren teknologi, strategi pengembangan aplikasi baru, gitu ya. Itu misalnya ini ada laporan penjualan, lalu ada data usernya, lalu ada tren teknologinya yang dikembangkan menjadi aplikasi baru. Itu sudah eksplisit to eksplisit atau disebut dengan combination. Misalnya contoh yang lain lagi itu membuat dashboard BI dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber itu sudah eksplisit to eksplisit karena menggabungkan dari data ke data yang lain dengan data yang lain maksudnya. Lalu merging manual itu prosedur dari beberapa divisi. Manfaat dalam SI itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu I dari SECI adalah internalization yang ketiga ya, di mana keempat maksud saya SECI-nya yaitu di I di internalization di mana eksplisit ini balik lagi ke tacit gitu ya, ke awal.
namun tacit yang baru. Di sini didefinisikan bahwa internalization adalah proses menyerap explicit knowledge menjadi tacit knowledge pribadi melalui learning by doing. Contohnya membaca dokumen, mempraktikkan, dan menjadi skill intuitif. Jadi dia yang membaca dokumen tersebut lalu mempraktikkan menjadi skill yang intuitif. Lalu melalui simulasi bisa juga ya eksperimen, training hands on semuanya itu. Jadi kalau dulu contoh yang kasus lainnya adalah misalnya mahasiswa membaca dokumentasi framework, kemudian dia coding sendiri gitu, mempraktikkan sendiri, akhirnya bisa membuat aplikasi tanpa melihat manual lagi. Nah, ini menghasilkan test baru gitu, test knowledge baru. Lalu ya, contoh yang lain, misalnya karyawan mempelajari SOP, lalu menerapkannya berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan otomatis. Ini juga menghasilkan test knowledge yang baru. Dan setelah dinilai oleh atasannya, dia memiliki nilai kerjaan yang bagus karena mengikuti SOP gitu ya. Itu menghasilkan tesit dari orang tersebut menghasilkan tesit knowledge yang baru. Lalu manfaat dalam sistem informasi misalnya itu dapat meningkatkan kompetensi individu. Tuh, jadi balik lagi ke individu lagi secara berkelanjutan. Nah, dari proses spiral knowledge creation juga bisa dilihat model sesi bukan sekali jalan, melainkan spiral yang terus naik. Jadi setelah dia di internalization sesinya, dia balik lagi ke uh, te, apa ke pengetahuan baru, basic knowledge, tapi yang baru gitu ya, menghasilkan sesuatu yang baru. Di sini bisa lihat, misalnya yang tadi sudah dipaparkan gambarnya ini, misalnya socialization, tim developer sharing pengalaman bug atau pengalaman error, lalu di externalization itu dibuatkan wiki artikel misalnya. Lalu yang ketiga di situ combination, integration dengan knowledge base lain, misalnya ada masalah yang lain dikombinasikan. Dari internalization seluruh tim semakin mahir, harapannya kembali ke socialization dengan level yang lebih tinggi atau inovasi produk baru. Jadi terus berkembang, terus diupdate. Nah, misalnya contoh aplikasi dalam organisasi yang di Indonesia contohnya misalnya di Universitas PGRI yaitu Knowledge Management System berbasis SECI untuk pembelajaran mata kuliah Java e-Mobile. Lalu selanjutnya rumah sakit menggunakan SECI untuk knowledge capture pengalaman dokter dan perawat. Lalu selanjutnya perusahaan teknologi Google, Toyota, dan perusahaan startup Indonesia menggunakan pendekatan serupa untuk knowledge sharing antar tim IT. Contoh dari organisasi atau perusahaan lokal lain adalah Koperasi Karyawan membangun KMS menggunakan SECI untuk pengembangan SDM. Dari situ bisa kita pelajari untuk mengerjakan latihan simulasi SECI ini dikerjakan 15-20 menit, di mana di sini diminta diskusikan dalam kelompok atau sendiri saat belajar programming atau tesit, lalu externalization, ubah pengalaman tersebut menjadi panduan sederhana atau seperti SOP atau panduan-panduan kecil gitu. Lalu yang ketiga combination, itu gabungan panduan dari semua anggota kelompok. Lalu di internationalization bagaimana kalian akan menginternalisasi panduan tersebut. Dan outputnya akan dikumpulkan ya. Tugas itu. Nah, kesimpulannya model SECI merupakan kerangka utama dalam knowledge management yang menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan pengetahuan baru melalui konversi tacit efisien secara spiral. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.